Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha memberi tanpa batas, yang membukakan pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, suri teladan yang mengajarkan kita bagaimana mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Saudaraku yang dirahmati Allah, siapa di antara kita yang tidak ingin hidup berkecukupan? Semua pasti ingin rumah yang layak, usaha yang maju, anak-anak yang sehat, dan kehidupan yang tenang. Kita ingin bebas dari tekanan hutang, dari rasa khawatir soal masa depan, dari kecemasan yang menggerogoti hati. Namun, realitanya tak semudah harapan. Usaha sudah digerakkan, tapi hasilnya seret. Sudah bekerja keras, tapi gaji tetap pas-pasan. Harga kebutuhan naik, tapi penghasilan tak bertambah. Kita pun terduduk lemah sambil bertanya, "Ya Allah, kapan rezekiku terbuka? Kapan jalan ini menjadi lapang?" Tapi, saudara, kita seringkali bukan rezeki yang belum datang, tapi kita yang belum datang kepadanya. Kita terlalu sibuk mencari jalan dunia, tapi lupa mengetuk pintu langit. Kita berharap pada manusia, tapi melupakan Dia yang Maha Kaya. Padahal Allah tidak jauh, bahkan lebih dekat dari urat leher kita, tapi kita tak pernah sanggup-sungguh memanggilnya. Kita ingin rezeki, tapi tak pernah mendekat. Kita ingin kaya, tapi tak mau meminta dengan yakin. Saudaraku, malam ini, mari kita ubah arah hidup kita. Mari kembali mengetuk pintunya. Karena ada satu amalan kecil, sederhana, tapi luar biasa. Amalan yang mampu mengubah hidup, membuka pintu-pintu rezeki, dan menghadirkan keberkahan luar biasa. Dan itu bukan lewat kerja keras saja, tapi lewat kedekatan dengannya. Saudaraku, tahukah kamu, ada satu amalan ringan hanya terdiri dari 4 ayat. Tak lebih dari beberapa detik untuk membacanya, namun nilainya sungguh luar biasa di sisi Allah. Itulah surah Al-Ikhlas yang Daikino dengan sebutan Kulhu. Jangan remehkan ukurannya yang pendek, karena kandungan maknanya sangat dalam. Ia menegaskan tauhid, keesaan Allah, dan menolak segala bentuk penyekutuan. Inilah inti dari seluruh ajaran Islam. Dalam sebuah hadis yang agung, Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh surah ini Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan, 1 kali membaca surah Al-Ikhlas, pahalanya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Maka ketika kita membacanya 3 kali, pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran hanya dengan niat tulus dan lidah yang bergerak karena cinta kepadanya. Betapa besar karunia Allah yang Ia titipkan dalam surah kecil ini. Mengapa surah ini begitu besar nilainya? Karena ia adalah pernyataan murni tentang siapa Allah itu. Bukan sekadar pujian, tapi pengakuan yang keluar dari iman terdalam, bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Tauhid adalah pondasi segala ibadah, dan surah Al-Ikhlas adalah manifestasi paling jelas dari kalimat La ilaha illallah. Saudaraku, jika surah kecil ini menggetarkan langit, menggugurkan dosa, dan menjadi sebab kecintaan Allah, maka bayangkan apa yang akan terjadi bila kita membacanya dengan istiqomah setiap malam. Tidak hanya mendapatkan pahala, tapi mengundang keberkahan, membuka pintu rezeki, melapangkan hati, bahkan menjadi sebab Allah mencintai kita. Jangan sampai
kita melewatkan keajaiban ini. Karena terkadang yang kecil di mata manusia, besar di sisi Allah. Yang dianggap sepele oleh dunia, justru disanjung di langit. Maka bacalah kulhu bukan sekadar karena ingin pahala, tapi karena kita ingin dekat dengannya. Dan ketika kita dekat dengan Allah, mustahil rezeki menjauh. Saudaraku, amalan ini sangat mudah dilakukan, bahkan tidak sampai 5 menit. Tapi dampaknya bisa luar biasa dalam hidupmu. Ia bisa membuka jalan rezeki, melembutkan hati, dan mengangkat doa-doa yang selama ini terasa menggantung. Inilah bukti bahwa kekuatan spiritual jauh melebihi usaha fisik. Jika kita menjalaninya dengan keyakinan dan istiqomah, amalannya sederhana. Setiap malam, setelah salat Isya atau menjelang tidur, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Lakukan amalan ini selama 11 malam berturut-turut. Jangan terputus. Setelah selesai membaca, angkat tanganmu dan berdoalah sepenuh hati kepada Allah. Mintalah rezeki yang luas, berkah, dan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Jangan malu meminta kepada Allah. Mintalah agar hutangmu lunas, agar bisnismu maju, agar pekerjaanmu dipermudah, agar keluargamu penuh ketenangan dan cinta. Mintalah sebesar-besarnya, karena sesungguhnya Allah tidak pernah bosan memberi. Hanya kita yang sering bosan meminta. Ingat janji Allah dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Quran Surah Ghafir ayat 60. Janji ini bukan untuk orang kaya saja, bukan hanya untuk para ulama, tapi untuk siapapun yang dengan rendah hati datang kepadanya. Bahkan jika engkau masih banyak dosa, Allah tetap menyuruhmu meminta, karena kasih sayangnya jauh melampaui murkanya. Banyak yang telah mencoba amalan ini dan merasakan keajaiban. Rezeki yang tadinya seret mulai lancar, hutang yang berat tiba-tiba ada jalan lunas, pintu kerja terbuka, bahkan sebagian mendapati perubahan suasana hati. Lebih tenang, lebih yakin, lebih ringan menjalani hidup, bukan karena surahnya saja, tapi karena keyakinan dan kedekatan kita kepada Allah yang Maha Pemurah. Malam ini, mari niatkan bersama, jadikan 11 malam ini sebagai perjalanan spiritual. Jangan sekadar berharap rezeki bertambah, tapi juga hati yang lebih dekat padanya. Karena jika Allah sudah ridho, maka dunia akan ikut tunduk padamu. Saudaraku, izinkan saya ceritakan kisah nyata dari seorang hamba Allah, seorang pedagang kecil di pinggiran kota. Hidupnya pas-pasan, usahanya tak berkembang. Setiap hari, ia hanya bisa membawa pulang sedikit untung, cukup untuk makan seadanya bersama keluarganya. Hutang menumpuk, harapan mulai pudar. Sampai suatu hari, ia mendengar ceramah tentang keutamaan membaca surah Al-Ikhlas selama 11 malam berturut-turut. Awalnya, ia ragu, benarkah hanya dengan membaca kulhu bisa mengubah nasib? Tapi malam itu juga ia mulai. Setelah sholat Isya, ia duduk sendiri di atas sajadahnya, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, lalu berdoa dengan air mata. Ya Allah, aku tak punya siapa-siapa selain Engkau, bukakanlah rezeki untukku. Hari demi hari ia jalani. Malam ketiga, belum ada tanda-tanda, tapi ia tak menyerah. Malam kelima, dagangannya tiba-tiba habis sebelum waktu zuhur. Banyak pembeli datang tanpa ia duga. Ia pulang dengan wajah berbinar, hati berdebar. Apakah ini jawaban dari Allah?
pikirnya dalam hati. Tapi ia tak berhenti. Ia terus lanjut hingga malam ke-9. Di malam ke-9, datang seseorang yang pernah berhutang budi padanya di masa lalu. Orang itu tiba-tiba datang dan berkata, "Saya ingin bantu. Ini untuk melunasi sebagian utangmu." Ia hanya bisa terdiam, berlinang air mata. Hatinya seperti disentuh oleh kasih sayang langit. Ia bersujud lama malam itu, berterima kasih pada Tuhan yang tak pernah tidur. Dan malam ke-11 menjadi malam yang tak pernah ia lupakan. Saat ia baru saja selesai membaca surah Al-Ikhlas dan berdoa, ponselnya berbunyi. Ada pesan masuk dari seorang relasi lama. "Kami buka lowongan, gajinya lumayan. Mau coba kerja di tempat kami?" Ia jawab dengan cepat. Wawancara keesokan harinya diterima. Gajinya jauh di atas apa yang pernah ia bayangkan. Apakah ini sihir? Tentu bukan. Ini adalah keajaiban tauhid. Keajaiban dari hati yang menggantungkan harapan hanya pada Allah. Karena siapa yang bersandar kepada Allah tak akan dibiarkan tergantung. Allah akan bukakan pintu dari tempat yang tak disangku-sangka. Cukup dengan keyakinan, istiqomah, dan tauhid yang murni. Saudaraku, jangan pernah remehkan amalan kecil seperti membaca surah Al-Ikhlas. Justru dari hal-hal sederhana itulah Allah seringkali turunkan keajaibannya. Tidak semua perubahan hidup dimulai dari langkah besar. Kadang sebuah kehidupan bisa berubah hanya karena kebiasaan ringan yang dijalani dengan ikhlas dan istiqomah. Membaca Qul bukan hanya tentang melafazkan 4 ayat, tapi tentang menghadirkan Allah di dalam hati setiap malam. Dalam kondisi paling tenang, saat orang lain sibuk dengan gadget dan dunia, engkau memilih duduk bersimpuh, menyebut namanya, meminta hanya kepadanya. Itulah momen spiritual yang membuka langit. Dan dari langitlah rezeki sesungguhnya turun. Mulailah malam ini. Jangan tanda, jangan menunggu waktu luang. Jadikan 11 malam ke depan sebagai perjalanan mendekat pada Allah. Bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali setiap malam, lalu berdoa dengan segenap harapan. Mintalah dari hati yang jujur, dari jiwa yang lelah, tapi tetap yakin kepadanya. Itulah tawakal yang sejati. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang datang dengan tulus. Allah tidak pernah membiarkan doa hamba Nia menggantung sia-sia. Ingatlah firman-Nya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 1-3. Maka malam ini bulatkan tekadmu, baca Kulhu 11 malam berturut. Jadikan ini sebagai ikhtiar ruhani, bukan hanya demi rezeki, tapi juga demi kedekatan dengan Sang Pemberi rezeki. Karena saat Allah ridho padamu, dunia dan segala isinya tak lagi sulit bagimu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga engkau menjadi salah satu dari hamba-Nya yang merasakan keajaiban dalam 11 malam itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.